itu kan ketemu nenek-nenek gitu ya. Terus malaikat Jibril bilang, nenek-nenek itu adalah dunia. Ya umurnya dunia tinggal seperti umur nenek-nenek tersebut sudah tua renta. Nah ulama bilang, dulu dunia itu masih muda, gadis. Ya masih gadis. Mereka menggoda orang-orang soleh. Orang-orang soleh bisa bertahan. Bisa bertahan tidak bergoda. Nah kalau kita zaman sekarang digoda nenek-nenek, neneknya belum goda, kita yang ngejar-ngejar. Jadi nenek-nenek ini belum menggoda. Baru diam, kitanya udah ngejar. Berarti kita ini termasuk waras atau enggak waras ini? Dunia ini ibarat nenek-nenek, neneknya belum goda, tapi udah dikejar. Nah kita ini loh, kita ini sama dunia, kalau dunianya masih seperti dulu, gadis, cantik, jelita, kemudian tergoda, itu wajar. Nah ini kok nenek-nenek, reyot-peyot, jalan enggak udah terseok-seok, kitanya mengejar-ngejar, kedanan luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Dan terus terang, inilah keadaan kita. Dikasih sinetron, lupa sholat. Dikasih sinetron, lupa ngaji. Dikasih berita antara maghrib dan isya, lupa zikir. Hidupnya di depan televisi. Dikasih handphone, rajin zikiran. Apa? Ini loh, ini misal handphone ya. Dikasih handphone, rajin zikiran. Pakai ibu jarinya. Kirim SMS, ya. Apalagi yang punya BlackBerry Messenger, ya. Pakai BBM-nya terus. Yang mau chatting di Facebook, chatting dengan Facebooknya. Masya Allah ini. Baru cuma dikasih begini, udah lupa yang namanya dengan tasbih. Lupa yang namanya buka Al-Quran. Lupa yang namanya ngobrol dengan orang-orang sekitar. Justru yang diingat adalah cuman mengucapkan kalimat-kalimat yang gak ada manfaatnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itulah kita. Betul atau betul Bu? Terus berarti kita ini seperti apa ya? Apik pol atau elek pol? Kita ini ternyata ya Allah masih sangat jelek kan ya? Lah manfaatnya pengajian begini loh, biar kita sadar awake dhewe iki elek, aja sombong. Makanya orang yang rajin pengajian akan jadi orang yang enggak sombong. Orang yang terus merendahkan diri dan merendahkan diri. Insya Allah kalau mampu merendahkan diri, tahu kekurangannya, memperbaiki, lama-lama jadi orang yang benar-benar baik, yang luar biasa baik insya Allah. Nah karena kita udah mau belajar, Allah menghargai. Makanya orang yang mau belajar dikasih pangkat yang tinggi. Karena orang yang mau belajar, dia bisa merubah dirinya. Nah, insya Allah. Wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu anha laysat hayyin watana. Mereka lihat pada dunia dan mereka tahu bahwanya dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi buat orang yang sadar, yang waras. Orang hidup ini ngerti dunia bukan tempat tinggal abadi, bukan tempat tinggal abadi manusia. Ja'alu halujatan wattakhadhu lil a'mali fiha sufuna. Mereka jadikan dunia ini seperti lautan dia. Lautan, orang mau menyeberangi lautan. Mereka sadar ini dunia ini cuma ombak-ombak laut. Ombak-ombak laut. Nah, mereka akhirnya perlu kapal untuk mengarungi. Tujuannya mana? Pulau tuh di seberang laut. Tujuannya pulau di seberang laut. Nah, mau nyampe ke seberang laut, mau ke pulau itu harus lewat laut. Lah biar selamat, jangan renang, mati. Ya, sampai ke pulau yang dituju. Mereka sadar ini laut bukan untuk bersenang-senang, bukan. Tapi ini jalan menuju pulau tersebut. Makanya mereka ambil kapal. Kapalnya ditaruh di laut. Kemudian mereka nyebrang ke pulau. Lah kapalnya apa? Amal soleh. Ya amal soleh. Nah amal soleh itu di mana? Di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk bercocok tanam. Nanti panennya adalah di akhirat. Jadi akhirat itu tempat untuk panen. Pertanyaan, kira-kira tanaman kita udah banyak atau belum? Nah terus nanti di sana panen atau tidak? Yang sudah menanam, pertanyaannya, kira-kira nanti yang ditanam bisa dipanen atau tidak? Karena banyak orang nanam, 1 hari sebelum panen, kena hama tikus, habis semuanya. Betul kan? Nah,
Menanam itu baru satu proses. Menjaga tanaman itu proses yang kedua. Selanjutnya baru panen. Menanam biar bagus, tanamannya itu nandur sing jeru. Masukkan benihnya sedalam mungkin. Artinya menanam dengan merendahkan diri, amal soleh dengan merendahkan diri, tidak ada kesombongan. Kemudian benihnya harus bagus, harus bersih. Tanahnya nggak boleh ada kotoran. Amal soleh juga seperti itu. Harus dengan niat yang ikhlas dan tulus. Jangan dicampur niat yang macam-macam. Setelah itu dikasih pupuk, dikasih rabuk, disirami. Amal soleh juga perlu disirami. Bagaimana menyiraminya? Melakukannya dengan terus menerus. Dijaga, jangan sampai kena hama, wereng, tikus, dan lain sebagainya. Dijaga, jangan sampai berubah niatnya dengan ria, ujub, sum'ah, takabur, dan lain sebagainya. Artinya, amal soleh harus, tapi juga dijaga, jangan sampai rusak dan hilang. Contoh, ada satu orang nih, tahu sinetron Haji Bang Sulam apa? Bubur ya? Bubur Bang Sulam tuh ya? Ya, yang dulu kan bukan sinetron, dulu itu FTV itu ya. Seperti film lepas singkat gitu, Bang Sulam itu. Ada di situ yang pengennya itu jadi Pak Haji dia kan, nggak mau dikalahkan ya. Pak Haji yang nggak mau dikalahkan. Bang Sulamnya ini orang nggak punya, tapi dia bekti sama orang tuanya. Akhirnya tiba-tiba sing cerita sugih dadak bisa berangkat haji. Nah terus rapat nih di masjid kan, rapat di masjid mau bangun masjid. Nah yang di situ ada satu nih yang sok kaji tadi kan ya, sok kaji itu bilang, kalau amal itu ya nggak usah banyak ngomong, tapi sumbang saja langsung. Ya, yang gede-gede nggak usah banyak ngomong. Tuh contohnya itu lihat nih, siapa yang nyumbang karpet di masjid ini? Kan nggak ada yang tahu. Pagi-pagi tahu-tahu kan udah ada karpet. Itu nggak masukkannya tuh subuh-subuh itu masukkannya. Paham nggak maksudnya? Jadi dia menceritakan dirinya sendiri, udah amal ditutup, kemudian dibongkar. Itu karpet kan tahu-tahu udah ada. Tahu nggak kalian tuh masukkannya karpetnya ke masjid jam berapa? Itu subuh sebelum azan tuh karpet dimasukkan ke masjid. Ini yang cerita siapa tadi? Yang ngasih karpet. Dia cerita untuk apa? Biar orang ngerti yang ngasih karpet ini saya tadinya udah ikhlas, akhirnya dirusak sendiri, dijadikan pamer sehingga ganjarannya hilang. Ya amal juga begitu. Harus dijaga, jangan sampai ini. Terutama nih ustadz nih seperti saya nih, repot ini. Setannya banyak. Ya, pengajian datang banyak gitu ya. Setan masuk. Wih, orang hebat kamu. Kalau sing teko ngaji akeh ya. Ini setan demit kumpul dari satu nih. Ini kalau saya salah sedikit neraka ini. Ini kalau hati nggak saya jaga, makanya berat. Kalau nggak dijaga, bisa jadi apa? Takabur. Wah, kayak sing teko pengajian ini wong 10. Wah, aku wong 1000. Wah, bangga begitu. Neraka ini. Ini bisa jadi neraka, jadi dosa. Jadi harus dijaga hati-hati gitu. Dijaga hati-hati. Ada yang murid ya, walah, gurumu kayak sing teko pira 10. Wah, guruku sing teko 3000. Ngopo pengajian gurumu sing teko wong 10. Ini murid begini ya iso neraka nanti ini. Karena dia takabur dengan amal solehnya, ujub berbangga diri dengan amal solehnya, harus dijaga benar gitu. Nggak boleh kita sampai ada kesombongan, nggak boleh. Ya memang seperti itulah. Apapun itu kita dijaga. Alhamdulillah jam 10 kurang 10 menit. Insyaallah majelisnya udah cukup. Sekarang ada tanya jawab. Kira-kira yang mau bertanya siapa? Ibu-ibu ada yang mau nanya? Seperti bapak-bapak dulu ya, insyaallah. Yang depan dulu ya. Dari depan nanti terus baru ke belakang. Silakan. Assalamualaikum. Saya Ahmad Muhsin dari Tanon Seragen. Pertanyaan saya, sering sekali saya itu menahan untuk tidak berburuk sangka atau berpikiran yang buruk tentang orang lain, atau pernah saya diceritakan keburukan orang, akhirnya saya ketemu dengan orang yang diceritakan itu tentang keburukannya. Akhirnya hati ini dengan tidak saja sendirinya bicara, ingat
bahwa itu orang pernah berbuat seperti itu. Pertanyaan saya kepada guru, gimana caranya untuk mengendalikan supaya hati ini tidak mengikuti perkataan-perkataan yang buruk atau hal-hal negatif semacamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang gini. Tadinya kita kumpul sama satu orang, oke-oke saja. Kan gitu. Datang satu orang cerita, "Gue coba kumpul karo elo." Dia kita ngono neng gawe ngene. Jangan kumpul sama dia. Dia itu kelihatannya di depan kamu begitu. Tapi kok di belakang dia begini. Ya kan? Jelek-jelekan orang tersebut. Kita udah nolak. Enggak begitu. Aneh. Begitu kita kumpul dengan orang tadi, ketemu lagi, hati kita udah lain. Udah mulai curiga. Ini dia kalau di belakang kamu ngomongin kamu loh, enggak bener. Akhirnya kita enggak respect lagi, enggak hormat lagi, enggak menghargai seperti dia biasanya. Akhirnya hati kita jadi berubah. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang ngomongi tidak baik. Memang gitu kan? Seperti itu. Makanya kita disuruh jaga. Begitu ada orang mau ngomong yang enggak baik tentang orang lain, stop. Terus, coba lanjut. Karena apa? Kalau dilanjutkan pasti kita akan terpengaruh. Kecuali kalau ini hati kuatnya luar biasa. Tapi kita sadar hati kita ini kan rapuh. Hati kita rapuh. Makanya terang-terangan saja. Stop, gak usah cerita. Nanti kamu ngerusak hati saya kepada dia jadi rusak. Stop, gak usah cerita. Memang harus ada ketegasan. Makanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, kalau ada orang yang menggunjing seseorang di hadapanmu, maka segera kamu pamit meninggalkan orang tersebut. Pamitnya bagaimana biar nggak tersinggung? Mohon maaf, saya lagi ada perlu. Mohon maaf, saya lagi ada perlu, langsung minggir. Itu nggak dusta, walaupun kita nggak ada perlu. Kenapa dikatakan nggak dusta? Ya keperluan kita ninggalno awakmu kuwi. Pertanyaan, perlunya apa? Ya perlunya meninggalkan kamu. Itu nggak berdusta, betul-betul meninggalkan dia itu keperluan kita yang hakiki. Jadi kita ngomong saya lagi ada perlu, itu tidak dusta. Perlunya apa? Ninggalkan dirimu, tapi ojo disebut. Kalau disebut nanti geger. Ya, cukup. Jadi harus memang proteksi, jaga telinga, pandangan dari segala hal yang merusak hati. Karena kalau udah masuk susah. Ya, terus kalau udah terlanjur terus gimana? Lawan, tundukkan hati. Caranya gimana? Ya udah, atau tiba-tiba kita cium tangannya atau gimana. Itu ada sahabat kan yang sampai minta, tolong injak kepala saya dengan kakimu. Lu enggak, ini kalau enggak kamu injak kepala saya, nanti saya enggak sembuh-sembuh nih, jelek terus sama kamu. Injak kepala saya. Akhirnya juga kakinya diletakkan di atas kepalanya. Perlunya apa? Ngobati hati yang rodok enggak enak mikirnya kepada temannya tersebut. Nah itu kadang untuk menundukkan diri perlu. Kita ya seperti itu. Tiba-tiba cium tangannya. Biar hati kita ini jadi nyong. Jangan gitu lagi. Ya, jangan seperti itu lagi. Cukup jelas? Insyaallah. Silakan yang di belakang. Namanya sekalian ya Mas ya. Insyaallah. Yang lain tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratno dari Kacangan Andong, Pak. Yang saya mau tanyakan, seorang muslim kan boleh Pak ya minta doa dari seorang orang yang soleh atau seorang ulama. Termasuk walaupun beliau sudah meninggal dunia Pak ya. Bahkan ada satu riwayat Imam Syafi'i pun juga sampai pernah sholat hajat terus minta doa ke kuburan seorang gurunya gitu Pak ya. Yang saya tanyakan, bagaimana adabnya kalau kita berziarah dan kita mau minta doa dari yang kita ziarahi Pak. Terus soalnya kalau nanti kita jelaskan nanti kita bisa ke syirik Pak ya nanti. Gitu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab ziarah kubur secara umum dulu. Ya, ziarah kubur secara umum adabnya. Nomor 1, ketika masuk pemakaman. Masuk pemakaman itu ada adabnya, ya menutup aurat jelas laki maupun perempuan. Kadang ada orang masuk pemakaman tapi sepak bola di sana. Ada kan? Ya, buka aurat. Masuk pemakaman tutup aurat. Ada ibu-ibu yang kadang ziarah kubur tapi aurat terbuka. Itu haramnya double. Ya, karena berbuat kemaksiatan di tempat yang suci, tempat saat orang harus ingat mati tapi justru maksiat. Itu dosanya bisa berlipat ganda. Tutup aurat. Kemudian yang kedua,
Kalau untuk wanita ada tambahan, jangan berdandan. Masuk kuburan benges 3 kilo. Pakai eyeshadow, ini repot. Ini yang mau digoda siapa? Malaikat yang biasa nyeksa kubur yang mau digoda gitu. Tambah dipanggil, Renondo tak turui gitu ya. Silakan ke sini, tak tunggu kamu, saya siap mukul kamu, kan repot nanti. Ya usah dandan, kuburan kok dandan aneh-aneh. Sudah, kalau ke kuburan itu persis seperti yang dikubur pucet. Yang dikubur itu kan pada pucet, nggak pakai benges, nggak pakai apa, ya udah seperti itu aja. Jadi tidak mengganggu orang yang ziarah. Nah, sebelum masuk kubur ucapkan salam. Minimalnya assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, itu paling minim. Ucapkan salam seperti itu. Ucapan salam dalam berbagai bentuk, ada dalam berbagai doa yang diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk dengan merendahkan diri kepada yang dikubur. Jangan menyombongkan diri. Karena di balik kubur itu banyak orang-orang yang jauh lebih mulia dari kita. Kemudian berjalan di kubur jangan sampai menginjak makam. Gak boleh kita menginjak makam. Berjalanlah di sela-sela makam. Dan jangan melangkahi makam. Langkahi gak boleh, nginjak gak boleh. Kenapa? Islam itu menjaga adab kepada seseorang, baik ketika orang itu hidup maupun meninggal dunia. Kalau orang itu hidup tidak boleh diinjak, kalau orang itu hidup ketika tidur gak boleh dilangkahi dari sisi sopan santun, maka setelah meninggal dunia juga tidak boleh. Karena kehormatan muslim ketika hidup dan meninggal dunia itu kehormatannya sama dan tetap harus dijaga. Makanya kan gak boleh menyakiti muslim yang hidup maupun meninggal dunia. Mandikan jenazah harus lembut, gak boleh sampai sakit. Kemudian datang kepada makam yang dituju dan menghadapkan diri pada posisi menghadap ke kubur membelakangi kiblat. Itu yang paling utama. Menghadap kubur membelakangi kiblat. Karena judulnya kita ziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Berkunjung itu mertamu. Mertamu itu ya kita ngedepi, menghadapkan diri berhadapan dengan yang kita tamui. Sedangkan orang meninggal dunia wajahnya menghadap ke kiblat. Lah kalau kita bertamu ya menghadap ke wajah orang yang meninggal dunia. Berarti kita menghadap ke wajahnya, kita membelakangi kiblat. Kalau tempatnya tidak memungkinkan, boleh di arah kaki atau kita menghadap ke kiblat. Berarti yang meninggal itu membelakangi kita. Paham ya? Kalau di Indonesia kiblatnya itu kan di sebelah barat, maka kita berdirinya di sebelah barat menghadap timur. Nah, kalau memang penuh tempatnya atau situasi nggak memungkinkan, boleh kita berdiri di sebelah timur menghadap ke barat, selatan menghadap utara, atau utara menghadap selatan. Tapi yang paling utama tetap barat menghadap ke timur untuk orang yang ziarah. Kemudian sampai di makam ucapkan salam lagi. Kalau tadi salam umum untuk semuanya. Kalau depan makam ucapkan salam khusus untuk yang tersebut. Seperti kalau kita ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lewat mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nanti Assalamualaikum ya sahibah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar Ibn Khattab. Kan salamnya satu. Ketika udah di hadapannya ya satu-satu. Nah kalau itu memang makamnya guru kita ya. Assalamualaikum ya Syekh Fulan. Assalamualaikum Kiai Fulan. Sebutkan namanya. Kemudian kita bacakan doa-doa terserah apa yang mau didoakan. Ini adab secara umum. Kalau ada orang bertanya, biar tidak menjadi musyrik, nggak ada orang ziarah kubur muslim yang benar muslim, musyrik nggak ada. Itu prasangka buruk atau kekhawatiran yang berlebihan. Ya, insya Allah kalau muslim ya, muslim beneran nih kita Ahlussunnah ziarah kubur tidak ada yang musyrik. Karena semua yang ziarah kubur para wali yakin yang dikubur itu manusia biasa, hanya saja diberi kedudukan yang mulia di sisi Allah. Semasa hidup bisa mendoakan, setelah meninggal dunia juga bisa mendoakan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mengatakan, nanti itu kalau orang ziarah kubur bisa jadi musyrik, ya itu khawatir yang berlebihan sampai akhirnya melarang orang ziarah kubur. Kalau cara berpikirnya seperti itu, coba saya balik, jangan pernah beli pisau dan silakan larang orang jualan pisau. Kenapa? Banyak kejahatan menggunakan pisau. Banyak orang menggunakan pisau untuk membunuh
orang. Karena itu hati-hati, jangan jualan dan jangan beli. Karena itu nanti akan membahayakan. Akhirnya ibu-ibu di dapur nggak bisa ngiris daging lagi karena tidak ada peredaran pisau. Ini cara berpikir yang benar atau salah? Ya salah. Nggak ngerti kalau beli pisau itu ya buat dapur, ngerajang bawang, berambang dan sejenisnya. Lah kalau ada yang buat bunuh orang itu salahnya orang itu sendiri. Ya, salahnya orang itu sendiri. Jangan disamakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Ini kalau yang ziarah ke makam para wali bukan seperti orang-orang itu. Ziarah makam para wali mereka udah yakin ini semua orang soleh, akidahnya benar. Jadi nggak perlu kita ada kekhawatiran. Nah kalau sampai dia nyebut, wahai wali Allah, tolong mintakan saya ampun kepada Allah. Kira-kira boleh enggak? Boleh. Ya kan? Mintanya apa? Mintakan ampun kepada Allah. Nah kalau ada orang bilang itu orang udah mati, nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ngomong begini saya akan jawab, orang hidup juga nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat cuman Allah. Kalau kamu bilang orang mati nggak bisa berbuat apa-apa, Kanjeng Nabi sholat, ya ini makmumnya adalah para arwah. Ternyata arwah-arwah ini juga mengaminkan doa Nabi. Mengaminkan doa itu sama saja juga dengan berdoa. Ya, kemudian rohnya Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan mengajarkan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan oleh umatnya, yaitu doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau al-baqiyatus sholihat. Ketika Nabi Mi'raj di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, pesannya Nabi Ibrahim, sampaikan salamku untuk umatmu dan kasih tahu surga itu tanahnya subur. Dan tanamannya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di riwayat yang lain, la haula wala quwata illa billah. Perintahkan umatmu untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat tersebut. Cukup jelas? Ini soalnya pendek. Jawabannya udah ngebut tapi mesti panjang. Cukup jelas ya? Jelas. Jadi udah, saya yakin semua yang ziarah kubur gak ada yang keliru kok. Gak ada itu. Kalau ngomong keliru takut itu kekhawatiran yang berlebihan dan tidak beralasan. Cuman tuduhan-tuduhan belakang, su'dzon, prasangka buruk kepada umat Islam. Ya, saya rasa ibu-ibu insyaallah Jumatnya akan datang gantian giliran ibu-ibu ya Bu ya. Itu jamnya udah jam 10 lewat. Jumatnya akan datang insyaallah. Karena kalau mungkin pertanyaan jenengan pendek, jawaban saya itu nggak bisa pendek. Jawabannya itu panjang lebar. Ini karena masih ada ini doa-doa yang saya lama nggak bacakan. Kita akan bacakan permohonan doa yang cukup banyak. Sebelum itu ada SMS yang masuk ke saya. Assalamualaikum Habib, saya barusan mendengarkan tausiah jenengan. Apa saya boleh jadi murid jenengan dari Suwardi? Ya. Kalau jadi murid gitu ya, jadi murid. Kalau mau jadi murid saya syaratnya ya ikut pengajian saya terus kemana-mana. Angel tuh. Makanya saya nggak mau jadi guru gitu loh maksudnya. Udah jangan nyebut diri murid saya dan saya tidak akan menyebut diri sebagai guru. Gini saja, kita sebagai teman. Jenengan teman saya teman jenengan. Sama-sama teman belajar. Karena kalau makom guru saya itu